Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Sahabat dakwah, alhamdulillah pada had pertama ini di bulan Oktober, di Jumat yang berkah ini, tim Borju bersilaturahim ini ke pesantren. Astagfirullahaladzim. Ke pesantren Abu Kuemala Ala Azizia yang ada di Jalan Paigeli ya. Kami kemari bersilaturahmi kepada para santri dan para pimpinan pondok pesantren ini. Maka untuk itu ikuti terus kami untuk berbincang-bincang dengan ketua atau pemimpin pondok pesantren ini. Ayo ikuti saya ke dalam. Alhamdulillah, sahabat dakwah, kami sudah berada di balai ya. Balai, dan di sini terdapat yaitu foto-foto ataupun galeri para ulama-ulama dari Aceh. Nah, di sini kita lihat mulai dari atas lah ya. Ada Tengku Hanafiah Abbas, Tengku Abi, ataupun yang sebelahnya Tengku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi Abuya, dan yang terakhir yaitu Tengku Haji Muhammad Hasan Abu Kurungkale ya. Dan dari sebelah sini ada foto, inilah pimpinan pondok pesantren Tengku Haji Syihabuddin Syah Abu Kumala, dan di sini ada sebelahnya Tengku Haji Abdul Aziz M Saleh Abon Samalanga. Di sebelah sini ada Tengku Haji Hasanul Basri, apa ini maksudnya, Abu Mudi Samalanga ya. Nanti kita tanya ini apa. Ini Syekh Syahid Muhammad Izi Al Ahdal ya. Nggak nampak. Nanti kita tanya lagi ya. Ini ada foto Al Habib Umar bin Muhammad ini udah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Udah terkenal. Ya Allah. Insyaallah setelah ini kita mungkin bisa ke sana beli ada lagi garelinya. Banyak kali ya. Mungkin kalau disebutkan nggak siap nih, makin banyak. Jadi oke, sahabat dakwah, sampai di sini saja jalan-jalan kita di sekitar balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz, ini kami dari tim Borju nih ya. Mendistribusikan 100 box makanan untuk para santri dan santri dari Abu Kumala ini. Selamat Ustaz, inilah. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Borju Jumat. Kami selaku daripada guru mewakili kepada pimpinan pesantren menerima ini sedikit makanan daripada Borju Jumat. Jadi mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusan. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah, amma ba'. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nama saya Irfanullah bin Zulkarnain. Saya dari Sigli. Ya, saya kemari untuk mengajar. Saya mengajar guru dari, saya lulusan dari Mudi Mesra Samalanga. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kami kedatangan tamu yang mulia dari tim Borju, yaitu Barakah Jumat Mencirim Syariah. Jadi ini merupakan tamu istimewa kami karena beliau terangkat daripada satu forum yang ataupun satu grup yang tentang ingin menyediakan makanan setiap Jumatnya, Ustaz ya. Setiap Jumatnya untuk disalurkan untuk kepada seluruh masjid. Bahkan beliau hari ini sudah masuk ke dalam pesantren kami, yaitu pesantren Abu Kumala Al-Aziziyah. Mudah-mudahan apa yang beliau serahkan kepada kami hari ini menjadi sesuatu yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya kami ingin menceritakan bagaimana kondisi ataupun profil di pesantren Abu Kumala Al-Aziziyah ini. Di pesantren Abu Kumala didirikan dulu oleh seorang anak ulama juga daerah Medan, yaitu Abu Syihabuddin Syah. Beliau itu dulu memimpin di Miftahus Salam. Beliau juga dari Aceh, bahkan terkenal di sini yaitu ulama Medan. Bahkan dengan beliau itu sampai bisa berdakwah sampai ke Karo. Namun setelah wafatnya beliau itu diamanahkan kepada ananda beliau, yaitu Tunku Haji Muhammad Ridwan, untuk mendirikan satu pesantren yang salafi, istilahnya yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dicarilah satu tempat yang begitu baik di sini, yaitu daerah Mencirim, Payageli, dan didirikanlah pesantren ini semenjak tahun 2013 ya. Dan sekarang karena masih dalam tahap ke tahap kita terima santrinya nggak terlalu banyak, jadi per tahunnya kita terima 20 orang, karena kondisi guru pun minim kita saya. Jadi gurunya alhamdulillah ada yang dari Aceh, ada yang daerah sini juga, dan santri juga ada yang dari Aceh dan ada yang dari Bandung, dari Jambi, ada daerah sekitar sini juga. Alhamdulillah sekarang muridnya sudah mencapai 75 orang. 75 orang. Jadi kalau malam-malam kegiatan di sini ada juga TPA istilahnya. TPA itu pengajian untuk anak-anak waktu malam Al-Quran, pengajian Al-Quran, dan mereka itu masuk jam 6 sampai jam 9, jam 21 WIB ya. Tapi kalau santri ini kegiatannya dari jam 8 pagi mengajinya sampai dia itu malam jam 12 malam ya. Itulah kalau profil dari pesantren itu cuma Ustaz. Kalau gitu. Yang ini Ustaz, yang tadi anak-anak TPA, iya, itu TPA. anak yang mondok atau anak sekitar? Anak sekitar sini, ya, sekitar pesantren. Jadi karena pimpinan pesantren juga salah satu penasehat HUNA. HUNA itu Himpunan Niaga Aceh. Jadi pengajian HUNA itu setiap malam Selasa dan malam Sabtu. Beliau itu semua himpunan niagawan Aceh itu bapak-bapak juga ikut berdonasi untuk membangun pesantren ini. HUNA, Himpunan Niagawan Aceh. Oh, niagawan. Niagawan. Jadi orang-orang yang berniaga di sini, saya orang Aceh berhimpun untuk kebetulan beliau itu semua ingin belajar tentang agama, jadilah pimpinan sebagai pengajarnya. Jadi malam Sabtu sama malam Selasa. Itu yang diajarkan tentang kajian kitab juga, maksudnya kajian masalah sholat, puasa, fikah lah ya. Kalau malam Sabtu khusus Al-Quran. Jadi untuk makhrajil hurufnya, jadi semuanya ditahsin semua supaya orang itu paham juga bagaimana Al-Quran itu kan. Berapa orang? Kalau dari HUNA itu anggotanya sekitar 80 orang. Yang ingin
belajar Iya, sampai 80 orang itu. sama keluarga juga kadang. Kalau hari Sabtu itu khusus ibu-ibu. Ibu-ibunya. Kalau hari malam-malam itu cuma kepada bapak-bapak aja gitu. Jadi kalau hari Sabtu itu khusus ibu-ibu dari jam 2 sampai jam 4. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya anak TPA dari sekitaran ini ada juga termasuk anggota anak Huna juga gitu. Nah, jadi mereka jam 6 udah sampai sini jam 9 udah pulang gitu. Kalau yang mondok mereka lebih ke diajarkan ke alimnya atau ada hafalan? Kita ke alimnya lebih fokus ke alimnya, karena untuk tahfidz kita fokus juga. Biasanya kalau khusus tahfidz itu 6 tahun, 2 tahun udah siap mereka. Tapi kita ini karena fokus ke alimnya, tahfidznya ada juga. Bahkan ada juga yang udah tahfidz sampai 30 juz. Jadi karena nggak terlalu fokus ke tahfidznya, 6 tahun mereka sukses di sini, ada ijazah di sini, langsung mereka itu udah tahfidz. Nah, nggak kita kejar di tahfidznya, kejar di alimnya gitu. Jadi dari 2013 ya, Sa? Dari 2013. Itu udah berapa angkatan anak-anak Ini sini yang udah? baru 4 tahun, 4 tahun ada. Karena 2013 pembangunan, mungkin sekitar 2017 baru diterima santrinya dari sini. Luasan lahan Dayak berapa luas? Ini sekitar 2 hektar. Mungkin insya Allah dalam tahap pembebasan juga ke depan sampai ke jalan insya Allah gitu. Ke depan sana? Iya, ke depan. Jadi akan jadi Akan lahan insya Allah akan lain. Dayak. Karena di sebelah sana kan masih ada untuk perluasan pesantren masih ada gitu. Ini putrinya Putrinya belum ada tuh Ustaz. Karena putranya. khusus putra, karena kan tempat putri harus maksimal gitu kan, harus betul-betul terjaga gitu. Karena di sini belum ada untuk putri, insya Allah juga ada tempat untuk putri yang di sebelah sini Ustaz. Kita sediakan juga untuk putri. Mungkin kita belum terima putrinya gitu. Masih proses tahap Mas, proses. sekedar informasi, Sat. Iya, Sat. Kan mungkin kan biar lengkap nih. Iya, Misalnya kalau ada penerimaan per tahunnya 20 siswa ya. Iya, 20 siswa Ustaz. Itu dikenakan biaya apa-apa saja gitu. Karena kan yang pertama kita terima karena di alim ini uji cobanya di tes Al-Quran saja. Al-Quran saja, karena untuk tes kita nggak ada. Karena sebagian santri itu kemauan di pesantren besar. Bahkan kadang-kadang nggak bisa baca Al-Quran, tapi kemauannya luar biasa. Jadi kita tes apa ini betul-betul dia itu mau masuk pesantren ataupun tidak. Kalau memang dia betul-betul pesantren, insya Allah kita bina dia di pesantren. Dari membaca Al-Quran nggak bisa, insya Allah bisa. Nah, karena ada kalau kita tes misalnya harus bisa Al-Quran, kemauan di pesantren luar biasa dia itu, tapi nggak lewat kadang-kadang Al-Quran. Nah, kasihan dia itu. Jadi kita bina langsung 2 bulan untuk khusus membaca Al-Quran dia. Tahap pertama dia baca Al-Quran, dan selanjutnya baru dia itu fokus ke alimnya. Nah, gitu. Jadi misalnya untuk yang lain-lain biaya-biaya kita kena kalau sekarang itu sekitar 2,5 juta. Jadi sudah termasuk itu lemari, kasur, uang bulanan 1 bulan, habis itu uang bangunan, perlengkapan baju gamis, sorban, pokoknya sudah disediakan dia masuk pesantren, sudah disediakan di pesantren. Tinggal bawa baju yang dipakai dia sehari-hari. Jadi ada seragamnya. Ada seragamnya. Kalau yang per bulan tadi berapa? Per bulan 500.000. 500.000. Jadi 500.000 itu uang SPP 50.000, uang rantangan 450.000. Maka di sini juga pendidikan yang di luar, misalnya dapat kejar paket itu disediakan fasilitasnya atau gimana? Maksudnya gimana? Kan tinggal Pak ijazah nanti ada yang SMP, SMA. Ya, karena kan ada kita, program seperti itu di sini. maksudnya gini Ustaz, karena kan kita sudah ada izin operasional juga, jadi kita bukan lagi istilahnya nggak ada lagi paket-paket gitu, langsung kita formalnya. Oh, ada dari legalitas di sini. Iya, legalitas ini. Karena kan kita juga belajar masalah umum di akhir semester, langsung ada guru yang mengajar umum di akhir semester untuk kita dapat ijazah formal. Ya. Jadi kalau misalnya kan sekarang orang meragukan juga ini kayak mana nih paket kayak mana, apakah bisa dia itu dari sini bisa dia ikut kuliah ataupun tidak. Orang tua agak sedikit ragu. Maka kita bilang bahwa di sini paket yaitu ijazah formal, bukan non formal gitu. Kalau paket kadang-kadang nggak perlu harus ke sekolah lain. Enggak sekolah, karena kita juga kerjasama dengan sekolah lain gitu kan untuk paket. Nah, baik Ustaz, itu aja yang kami buat. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan sedikit makanan kepada kami.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesuksesan bagi tim Borju, supaya lebih sukses lagi lebih banyak yaitu yang menyalurkan donasinya kepada tim Borju ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.